Teman-teman, balik lagi di Fitria Susalam YouTube channel. Hari ini aku mau berbagi kisi-kisi materi tes wawancara PPS Pemilu 2024. Kalian kan sudah selesai melaksanakan tes tertulis. Selamat ya bagi yang sudah lulus. Tahapan selanjutnya yang penting dan menentukan harus kalian persiapkan dari sekarang adalah tes wawancara yang akan dilakukan dengan user atau panitia KPU penyelenggaraan seleksi Badan Ad Hoc PPS Pemilu 2024. Wawancara calon anggota PPS Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 17 Januari 2023. Ini berdasarkan sumber dari info KPU. Dalam tes wawancara PPS Pemilu 2024, peserta akan dihadapkan dengan pertanyaan yang sesuai dalam keputusan KPU nomor 476 tahun 2022. Materi dan kisi-kisi tes wawancara PPS Pemilu 2024 yang harus dipelajari adalah sebagai berikut. Pertama, rekam jejak calon anggota PPS yang meliputi 1. Riwayat pendidikan formal calon anggota PPS mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan ke jenjang universitas bagi yang kuliah. 2. Pengalaman kerja di bidang kepemiluan seperti pernah menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, dan sebagainya. Ketiga, riwayat pengalaman kerja. Kalian sudah pernah bekerja atau belum? Nanti kalian bisa menceritakannya pas wawancara. Keempat, pengalaman organisasi di lingkungan masyarakat. Kelima, kalian juga harus mengetahui struktur lembaga kepemiluan tahun 2023. Untuk materi yang terakhir ini kalian bisa cari searching di Google ya. Oh ya, jangan lupa di subscribe. Terus materi selanjutnya adalah komitmen calon anggota PPS yang meliputi 1. Integritas, yang merupakan gambaran tentang diri kalian dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan kalian sehari-hari. Kedua, profesionalitas, merupakan kualitas dan tindak tanduk yang menjadi ciri suatu profesi atau orang yang ahli di bidangnya. Ketiga, loyalitas atau kesetiaan, sikap yang menandai seseorang memiliki komitmen penuh terhadap sesuatu. Keempat, visi, apa yang ingin diraih saat kalian nanti menjadi anggota PPS. Lalu kalian ceritakan misi kalian, apa saja yang perlu diketahui untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu 2024 nanti yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Kalian harus pelajari ini ya. Materi selanjutnya adalah pengetahuan tentang pemilu yang meliputi tugas, wewenang, dan kewajiban PPS berdasarkan PKPU RI tahun 2022. Kalian bisa cari materinya di Google. Kedua, penelitian syarat dukungan calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Ketiga, tentang teknis pemungutan suara, perhitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Keempat, dasar hukum pelaksanaan pemilu 2024 yang mengacu ke dalam PKPU tahun 2022. Materi-materi ini kalian bisa searching di Google ya teman-teman. Nanti kalian pelajari, kalian pahami. Lalu materi selanjutnya adalah tentang pengetahuan kewilayahan calon anggota PPS. Ini meliputi jumlah KPPS di desa atau kelurahan kalian, jumlah TPS wilayah desa kelurahan kalian, jumlah RT RW, jumlah warga calon pemilih, jumlah kepala dusun, jumlah desa di kecamatan yang kamu tinggali, dan lain-lainnya yang menyangkut desa kalian tinggal. Kalian harus mempelajari itu juga, harus tahu tentang wilayah yang akan kalian tugasi di desa kalian ya, terutama ya, karena kalian kalau PPS kan tugasnya di desa ya teman-teman, di desa kalian masing-masing. Terus selanjutnya pertanyaan tes wawancara PPS tentang wawasan wilayah, hampir mirip dengan tadi, tapi ini meliputi biasanya itu tentang siapa nama kepala desa kalian beserta struktur anggotanya, lalu tokoh masyarakat atau tokoh ormas di tingkat kelurahan kalian, jumlah parpol yang telah disetujui oleh KPU Pemilu 2024,
jumlah DPT, daftar pemilih tetap di desa kalian, jumlah TPS, dan lain-lain yang menyangkut desa kalian. Info-info ini tentang desa kalian bisa kalian tanyakan kepada perangkat desa setempat ya teman-teman. Atau biasanya di balai desa juga ada tentang struktur organisasinya. Jadi nanti kalian bisa tanyakan saja ke balai desa pas perangkat desa kalian ngantor. Yang terakhir itu tentang klarifikasi tanggapan masyarakat yang meliputi tanggapan masyarakat biasanya bersifat opsional, di mana warga bisa mengirimkan tanggapan berupa pesan lewat formulir yang diberikan oleh panitia KPU. Biasanya ini tanggapannya melalui online, tapi bisa ada bisa tidak. Soalnya ada yang ngirim, ada yang tidak. Dan tanggapan itu bisa berupa saran, berupa arahan, kritik, nasihat, dan juga ajuan. Nah, kalian harus pelajari hal-hal tersebut dan semoga teman-teman nanti bisa lulus dan menjadi anggota PPS pada pemilu 2024. Kalian harus bisa bertanggung jawab, jujur, dan juga adil. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. See you teman-teman.